masuk sekolah? Ya, tidak semua. Ya, sudah membaca. Membaca tentang apa? Betul, membaca tentang piket. Masalahnya kenapa? Iya. Kenapa dia? Oh, sebab papanya tidak tiket. Betul. Nah, betul. Nih, siapa ini? Baca. Pak, mau minum. Ya, cepat, cepat, minum cepat. Taruh. Ya, di sini jawab. Sakit, kenceng banget. Kami. Ya. Jawab. Kecil. Ini hapus, hapus, hapus. Jadi perkenalkan, saya Ibu Rina, saya dari SLB Negeri 3 Jakarta. Saat ini saya mengajar di kelas 4 Satuan Pendidikan Tunarungu. Oke, tunggu. Mungkin boleh lanjut ke pertanyaannya Ibu. Yang satu, karakteristik dari peserta didik yang Ibu ajar itu seperti apa? Kebetulan saya mengajar peserta didik dengan hambatan pendengaran, semuanya ada 5 orang. Karakteristik utamanya tentu saja semua kehilangan fungsi pendengarannya dan beragam dari ringan sampai ke berat. Tapi karakteristik paling utama adalah mereka memang ada hambatan di komunikasi verbal. Juga mereka ada hambatan di persepsi bunyi, kemudian dominan mereka untuk berkomunikasi, juga dominan dalam pembelajaran adalah mengutamakan visual. Untuk karakteristik pembelajarannya sendiri, murid saya ini dari segi komunikasi ada yang verbal
yang paling menonjol sih khasnya tunarungu aja ya, khasnya hambatan pendengaran. Biasanya itu kalau mengungkapkan sesuatu mereka pakai gestur seperti itu, atau kalau misalnya mau membicarakan sesuatu biasanya lebih banyaknya menunjuk karena mereka masih belum memiliki bahasanya seperti itu. Jadi bahasa alami yang keluar ya bahasa isyarat dari mereka sendiri. Untuk dari siswanya sendiri, apakah ada perbedaan antara murid satu dengan murid yang lainnya? Mungkin boleh dijelaskan juga. Karakteristiknya beda-beda. Ini ada 5 murid. Kalau dari hambatan pendengaran atau dari derajat pendengarannya, ada yang paling berat fatir, kemudian kila, itu termasuk yang berat. Untuk Pasha, ini Pasha, Ariska, dan Fitria sebetulnya hambatan pendengarannya ringan. Nah, untuk karakteristik kognisi, untuk Pasha, Kila, Fatir itu sebetulnya mereka istilahnya tunarungu murni, hambatan mereka tuh tunggal, hanya hambatan pendengaran. Jadi untuk memperoleh bahasa, untuk kognisi mereka tidak ada hambatan. Kemudian untuk Ariska dan Fitria sebetulnya mereka ada hambatan intelektual tetapi ringan. Jadi sebetulnya kalau untuk komunikasi mereka masih bisa mengikuti. Hanya saja terlihat perbedaannya ketika sudah di materi pelajaran nih, misalnya udah masuk materi pelajaran yang kayak masuknya IPAS, kemudian matematika. Nah itu tentunya ada perbedaan. Biasanya dibedakan kayak misalnya kalau Kila, Pasha, Fatir bisa ikut kalau sekarang kan pakai CP ya, pakai CP atau TP matematika yang sesuai pada tahapannya di kelas 4. Sedangkan kalau Ariska atau Fitria ada sedikit penyesuaian, misalnya disederhanakan atau TP-nya masih ikut TP pada kasus sebelumnya. Seperti itu sih kalau perbedaannya. Ya, berarti Bu. Lalu dalam pembelajaran ini ada bercak gitu ya. Nah, mengapa sih metode maternal reflektif ini yang dipilih? Untuk di sekolah kami sendiri sudah mengupayakan untuk pembelajaran tunarungu itu menggunakan MMR atau metode maternal reflektif, karena kalau sampai saat ini ya sepertinya MMR itu masih merupakan metode yang relevan gitu. Pertama, kalau kami sebagai guru juga belum memperoleh metode terbaru gitu ya, kayaknya dulu dari zaman perkuliahan sampai saat ini juga metode yang masih dipakai adalah itu. Kemudian keunggulannya MMR itu mungkin seperti tadi kakak-kakak bisa lihat, basicnya itu kan bercakap karena kita mau membangun kemampuan komunikasi tunarungu. Jadi keunggulannya itu karena diawali dengan bercakap yang dimulai dari diri peserta didik itu sendiri. Jadi itu sangat dekat dengan yang mereka alami, kemudian kita bantu mereka untuk memperoleh bahasa seperti itu. Jadi paling relevan bagi tunarungu, di mana tunarungu ini hambatannya adalah memperoleh bahasa, mereka kesulitan memperoleh bahasa, dan itu semua bisa bisa diperoleh ketika pembelajaran itu menggunakan MMR. Gitu. Lalu tadi ketika pembelajaran tadi itu kan tahapan percali dan juga percapu. Nah, apa tujuan menurut Ibu, tujuan dari percali dan percapu itu buat dalam pembelajaran ini? Jadi tadi pembelajarannya yaitu percali dan percapu. Percali itu percakapan linguistik. Jadi itu sebetulnya udah salah satu tahapan percakapan yang lebih tinggi, di mana percakapannya itu intinya adalah untuk mengolah atau mengupas gejala-gejala bahasa lebih ke aspek linguistiknya untuk memperkaya kemampuan bahasa anak-anak, terutama bahasa yang digunakan ya, yaitu bahasa lisan Indonesia atau bahasa tertulis Indonesia. Jadi memang kalau di percali itu lebih banyak kita mengupas struktur, kemudian tata bahasa di situ. Tapi tentunya percali itu murid-muridnya harus sudah melalui atau sudah melewati tahapan perdati, kemudian kami perdatinya pun sudah melewati tahapan perdati murni, melanjutkan informasi itu sudah diperoleh, baru mencapai ke percali mereka akan bisa lebih mudah. Begitu. Kemudian yang kedua ada percapu. Tadi percapu itu fokusnya adalah
percakapan di mana konten atau materinya itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan umum. Itu biasanya bisa digunakan ketika kita mau mempercakapkan suatu materi pelajaran yang sudah difokuskan kepada mata pelajaran. Contohnya seperti tadi Percapu mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kita sudah lebih bisa menjurus materi ilmu pengetahuannya apa, tapi dikemasnya dalam bentuk percakapan juga. Nah, selanjutnya kendala apa sih Bu yang sering Ibu temui gitu dalam pembelajaran? Paling sering apa ya kendalanya? Kalau untuk di kelas yang agak tinggi nih ya, alhamdulillahnya mulai kelas 4, 5 sebetulnya sikap belajar anak-anak tuh sudah mulai baik. Seperti itu biasanya tantangan yang ditemui pertama sikap belajar dari anak-anak itu sendiri. Misalnya untuk anak-anak tertentu belum terbangun keterarah wajahan, kemudian refleks atau spontanitas untuk menyimak lawan bicara, menyimak temannya, menyimak guru, itu mungkin ada yang kurang. Tapi kalau untuk kelas-kelas tertentu yang biasanya lebih tinggi, itu tantangannya nggak sebanyak itu. Jadi biasanya tantangannya adalah sikap belajar peserta didik, kemudian yang kedua keberagaman. Sebetulnya kalau di sekolah negeri kami rata-rata satu kelas itu betul-betul beragam peserta didiknya. Jadi keberagamannya itu ada yang merupakan tunarungu murni, ada juga tunarungu yang disertai hambatan lain. Nah itu biasanya tantangan bagi kami guru itu ketika peserta didiknya itu ada yang mengalami hambatan lain, tentu intervensinya, tentu bobot atau materi percakapannya itu biasanya tidak bisa sama seperti itu, jadi agak jomplang. Tapi kalau misalnya peserta didiknya hampir sama nih tunarungu murni, itu biasanya lebih mudah seperti itu. Tantangannya itu. Kemudian tantangan berikutnya karena kurikulum kita itu kan mengikut kepada CP. Nah biasanya CP terutama bahasa Indonesia itu CP bahasa Indonesia itu belum mengakomodir pembelajaran dengan metode MMR. Jadi metode MMR kan punya strukturnya sendiri, punya pakemnya sendiri, sedangkan di CP Bahasa Indonesia itu tidak seperti itu. Jadi kami guru perlu menyesuaikan gitu. Contohnya di MMR itu sistemnya adalah membaca global. Jadi anak itu membacanya langsung satu kata, bunyinya apa, nanti dihubungkan dengan identifikasi, tulisan apa, maknanya apa. Sedangkan kalau di CP Bahasa Indonesia untuk di fase B itu membacanya masih yang mampu membaca suku kata, konsonan, vokal. Jadi betul-betul masih membaca teknis, memakai metode suku kata. Sedangkan itu tidak dipakai di kami ketika menggunakan MMR. Jadi tantangannya itu guru harus penyesuaian metode yang dipakai MMR, tetapi CP-nya belum mengakomodasi itu. Gitu. Itu sih paling. Untuk yang terakhir Bu, kan sebagai mahasiswa calon guru gitu untuk anak hambatan pendengaran, apa sih saran dari Ibu gitu buat kamu? Ya pertama untuk calon guru ya, mahasiswa calon guru khusus ke tunarungu nih ya. Kalau khususnya untuk ke anak-anak hambatan pendengaran, saran saya mungkin perlu sering mengobservasi, sering berinteraksi supaya lebih mengenal bagaimana sih karakteristik tunarungu hambatan pendengaran atau tuli itu sendiri. Kalau mau bergaul dengan komunitas tuli juga boleh, tapi biasanya itu kan usia dewasa ya. Sedangkan ketika nanti sudah menjadi guru mengajar, tahunnya ditempatkan di SD, ternyata SD yang sama sekali belum berbahasa, itu nanti tantangannya beda lagi. Jadi sih kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, boleh sering berinteraksinya dengan anak-anak hambatan pendengaran yang masih kecil-kecil untuk mengenali karakteristiknya. Kemudian guru hambatan pendengaran juga harus terbuka ya. Terkadang seperti saya dulu idealnya, anak-anak yang nanti akan saya ajar semuanya hambatan pendengaran nih, tinggal kita perkaya bahasa. Ternyata kenyataan di lapangan hambatan mereka itu kompleks, tantangan mereka itu kompleks seperti yang saya jelaskan. Ternyata ada yang hambatan pendengaran murni hanya satu atau tunggal hambatannya, tapi ternyata ada juga yang mengalami hambatan ganda. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kita juga harus siap dan harus terbuka ketika nanti menemukan peserta didik kita dengan berbagai karakter. Kemudian
Kemudian juga itu pelajari metodenya. Kalau sekarang kan mungkin masih mikirnya, oh harus bisa isyarat, yang penting kalau nanti jadi guru penemu harus bisa isyarat. Jadi sebenarnya isyarat itu sebenarnya hanya salah satu media komunikasi saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggali bahasa anak-anak, memancing bahasa anak-anak, kemudian bisa memfasilitasi mereka untuk memperoleh bahasa seperti itu. Jadi kalau misalnya menguasai bahasa isyaratnya bagus, tapi jangan lupa harus menguasai juga metode pembelajaran untuk tunarungu untuk anak-anak yang sekarang ini. Kalau misalnya masih relevan MMR, dipelajari betul-betul, banyak mengobservasi, kalau mau juga banyak terlibat di pembelajaran MMR. Karena kalau lihat doang kayaknya MMR nggak bisa, jadi benar-benar harus mencoba mempraktikkan seperti itu. Itu aja. Ada lagi Bu? Udah cukup. Apa tuh? Sarannya apa ya? Kayaknya udah sih itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih.